Apakah berarti Habib ini tidak terikat oleh hukum syariat? Itu pandangan yang ya bukan bodoh, tidak masuk akal. Semua orang itu di bawah hukum syariat, termasuk Nabi. Jangankan Habib, Nabi saja masih di bawah hukum syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya pernah ditanya, kenapa saya tidak pernah mengkritik Habib? Misalnya Habib Rizik atau mungkin juga Habib Aldo ya. Salam Habib Aldo ya. Jawaban saya begini. Saya percaya ada satu ibarah dalam syarahnya kitab Burdah. Petikannya kalau tidak salah begini. La yakbiduhumullahu hatta yatuba alaihim tamaman. Kalau tidak salah ya. Jadi para habaib itu, saya meyakini mereka punya jaminan. Pasti sebelum mereka berpulang ke rahmatullah itu sudah Allah ampuni, atau mereka sudah bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Ya ini bukan hadis, ini juga bukan Al-Quran, ini ucapan ulama, tapi saya percaya. Dan itu yang membedakan habaib dengan bukan habaib. Ya kalian tidak setuju dengan itu silakan, tapi saya sepakat. Saya sepakat bahwa misalnya ada habaib yang kita pandang salah, saya hakul yakin mungkin saya yang salah memandang, atau mungkin okelah benar-benar salah, tetapi nanti akan husnul khotimah. Seolah-olah mendapat garansi agar akan husnul khotimah. Nah, ini yang tidak saya peroleh di dalam selain habaib. Bahkan ada ulama Madura, kiai dari Madura, di Sumeneb ya, saya tidak perlu sebut namanya. Beliau ini membuat sebuah perumpamaan yang menurut saya elegan sekali. Kata beliau, perumpamaan antara Habib dengan orang alim atau ulama yang bukan Habib, entah kiai, entah apa, itu seperti emas dengan uang. Jadi Habib ini emas, kiai yang alim alama itu uang. Apa perbedaannya? Kesamaannya dulu. Kesamaannya sama-sama mahal. Sama-sama bernilai. Tapi perbedaannya, kalau emas itu nilainya itu zatiyah. Nilainya itu melekat kepada dirinya secara permanen. Tidak pernah bisa terlepas. Menjadi satu kesatuan dengan barangnya. Sementara uang itu bernilai. Apa masih bergantung kepada kebijakan yang lain. Misalnya uang 100.000. Oke, bernilai 100.000 kalau uangnya uang tahun 2020 atau tahun dimana masih berlaku sekarang. Tapi uang 100.000 tahun 50-an misalnya, yang sudah tidak berlaku, itu nggak ada nilainya, hanya seperti kertas. Jadi kalau uang sebesar apapun nilainya, sangat mungkin akan hilang nilai itu. Sementara emas tidak. Seberat apapun, seturun harga pun harga emas, senaik apapun harga emas, tetap setiap gramnya, bahkan di bawah gram miligramnya itu tetap punya nilai sendiri yang tidak bergantung apapun. Jadi beda. Oke, uang 1 miliar, tapi uang 1 miliar tahun ini 10 tahun lagi atau 100 tahun lagi itu sudah hanya kertas saja. Hanya kertas. Artinya uang ini, nilai dari uang itu masih bergantung kepada keadaan. Bergantung kepada kebijakan pemerintah. Kalau namanya bergantung, tidak integritas, tidak mandiri. Sementara habaib seperti emas, tidak bergantung apa-apa. Dia sudah punya nilai dengan dirinya sendiri. Jadi dia bernilai karena dia emas. Sementara uang bernilai karena ada kebijakan pemerintah yang mengesahkan uang itu sebagai uang. Kalau sudah dicabut masa berlakunya hilang. Artinya na'udzubillah misalnya su'ul khotimah, ya sudah. Selesai semua.
pengabdian seumur hidupnya, keilmuannya hilang. Dan itu ada. Orang alim yang su'ul khotimah ada. Itu ya. Terus ada juga saya pernah baca dawuhnya Habib Al-Haddad. Nah tarimu al-habaib. Ini bahasa saya. Li'annahum min dzurriyyatin nabi, la min ghairihi. Jadi kita menghormati Habib itu satu saja alasannya. Mereka itu keturunan Nabi. Gak ada alasan lain. Bukan karena alimnya, bukan karena akhlaknya, bukan karena perilakunya, bukan. Tapi satu saja. Karena mereka keturunan Nabi. Jadi itu ilat kita menghormatinya. Kalau ini masih ada, seperti apapun adanya, maka hukum kita menghormati tidak hilang. Namanya ilat kan seperti itu. Ilat itu kan apabila masih ada, ya ada. Kalau sudah hilang, ya hilang. Dan itu tidak bisa hilang. Kenapa? Karena keturunan, genetis, gen. Jadi gampangnya kita merasa ada satu bagian dari Nabi yang ada dalam orang itu, dalam Habib itu. Di mana itu tidak ada di orang selain Habib. Ya kalian tidak setuju dengan ini silahkan. Tapi menurut saya, ya Habib itu ya berbeda. Entah kita sebut ada aliran darah Nabi di situ, atau ada faktor gennya Nabi di situ, entahlah bahasa apa, silahkan. Yang jelas, itu yang membedakan Habib dan bukan Habib. Dalam pandangan saya, kalian tidak memandang seperti itu, silahkan. Nggak ada kita maksa. Bahkan di Yaman itu ada anekdot. Kalau kamu menghormati Habib, karena kamu melihat Habib Umar dengan akhlaknya, kamu melihat dengan keilmuannya juga, terus kamu melihat misalnya Habib siapa itu? Habib Ali Al-Jufri. Jangankan kamu, setan pun hormat pada mereka. Kenapa? Karena memang la khilafa fi annahu min ashabi al-khuluq al-hasanah. Karena memang tidak ada keraguan lagi, mereka punya peringai yang baik. Mereka punya perilaku yang terpuji. Tapi kalau kamu menghargai mereka, ya bukan menghargai mereka karena Habib dong, tapi karena perilakunya. Semua orang bisa. Tapi kalau kamu bisa menghargai Habib sebagai Habib, bukan sebagai yang lain, maka tidak pernah ada alasan untuk tidak menghargai Habib seperti apapun. Misalnya kamu berseberangan dengan Habib Rizik, dianggap Habib Rizik ini tidak baik. Tapi tetap aspek kita menghormati beliau sebagai Habib itu tidak akan pernah hilang. Kalau kita berprinsip bahwa nah, tarimuhu li'annahu habibun. Kita menghormatinya karena beliau Habib, bukan karena yang lain. Ya tuh. Ini prinsip ya. Ya namanya ikhtiram, kita tidak berani berkomentar, tidak berani bikin konten yang mengkritik. Ya kalau ada yang lain berani, silahkan. Silahkan. Apakah berarti Habib ini tidak terikat oleh hukum syariat? Itu pandangan yang ya bukan bodoh, tidak masuk akal. Ketika Imam Azhar ya, Syekh Ali Jum'ah ditanya, apakah Habib ini juga masih terikat oleh syariat? Beliau menjawab, kullun, semua, tahta as-syariah, tahta ahkami syariah. Semua orang itu di bawah hukum syariat, termasuk Nabi. Jangankan Habib, Nabi saja masih di bawah hukum syariat. Karena asyari itu Allah, yang menetapkan hukum syariat itu Allah. Nabi ketika membuat hukum syariat pun berdasarkan wahyu dari Allah. Tidak ada orang yang di luar hukum syariat. Habib sehebat apapun, jangankan Habib, Nabi juga. Buktinya, Nabi mendeklar bahwa kalau Fatimah yang mencuri anak saya potong tangannya. Artinya nggak ada tebang pilih kalau dalam soal syariat. Tetapi bagaimanapun tidak serta-merta ini menghilangkan keistimewaan habaib, karena keistimewaan itu bukan berarti bebas hukum syariat. Maka tidak ada ceritanya, oh Habib tidak dosa, nggak ada begitu, apaan itu. Itu kita patut pertanyakan kehabibannya kalau ngomong kalau Habib nggak dosa, nggak ada begitu, aneh itu. Kalau di Indonesia kita bisa respect pada Habib karena melihat Habib Lutfi, berarti bukan karena Habibnya, tapi perilakunya. Tapi kalau kita bisa respect kepada Habib Lutfi,
Apalagi mungkin karena kita satu kubu saja. Tapi kalau kita bisa respect kepada Habib Lutfi, sebagaimana kita respect juga kepada Habib Rizik, kita bisa respect kepada semua habaib apapun golongannya, bagaimanapun perilakunya di mata kita, ingat di mata kita. Kalau di mata Allah kan kita tidak tahu. Maka itu namanya kita sudah benar-benar menghormati Habib li'annahu habibun. La illatan la laisa fihi sayun akhor ya. Jadi kita menghormati Habib itu ya karena mereka Habib, gak ada alasan lainnya. Saya mencoba memilih jalur yang ini. Ya kalau kalian tidak setuju silahkan, tidak ada persoalannya. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.